Itu. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan. Untuk memulai sosialisasi pembelajaran ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk permulaan, mari kita dengarkan sekitar 2 kata-kata dari Bapak Kepala SMP Jamiatul Aula. Tetapi sebelum dimulai, mohon semua dimatikan dulu ya. Speakernya dimatikan dulu semuanya. Oke. Udah ya, semua dimatikan. Baik. Kepada Bapak Kepala SMP Jamiatul Aula, waktu dan tempat kalian persilakan. Sudah terdengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. La ilaha illallah ya Muhammad itu yang tip mikrofonnya tolong dinonaktifkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang itu tolong dinonaktifkan itunya mikrofonnya. Jadi anak-anak yang saya banggakan, hari ini tanggal 2 Agustus 2021, hari pertama kita memulai kegiatan belajar mengajar meskipun masih dilaksanakan dengan pembelajaran daring. Karena itu sambil menunggu nanti pemberitahuan lebih lanjut dari Dinas Pendidikan maupun dari Satgas COVID, baik di kabupaten maupun di kecamatan, apakah PPKM yang hari ini akan berakhir, PPKM yang level 4 hari ini berakhir, apakah diperpanjang atau tidak, ya nanti kita tunggu informasinya. Namun untuk pembelajaran masih kita lakukan secara daring. Oleh karena itu, mudah-mudahan saya berharap kepada anak-anak semua, meskipun situasinya masih seperti ini, ya, tidak mengurangi kemudian semangat belajar Anda semua sampai nanti diizinkan untuk pembelajaran secara tatap muka. Ya. Ini saya cek ada 92 orang. Ya, berarti kalau total itu sekitar 500. Arwin, Vanessa, ya. Anak-anak nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Hera terkait dengan pemanfaatan ID belajar untuk kita gunakan dalam pembelajaran. Tentu ini nanti ke depan kita bisa gunakan untuk
hal-hal lain. Misalkan meskipun nanti PTM, pembelajaran tatap muka sudah diizinkan, misalnya guru tidak hadir atau misalkan di luar jam pembelajaran sekolah, ini bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan. Oleh karena itu, silakan digunakan fasilitas ini dengan sebaik mungkin oleh kita semua untuk kegiatan pembelajaran. Tentu kita berharap pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa berkumpul kembali di sekolah seperti biasa. Amin. Dalam suasana yang berbeda, ya. Kemudian juga saya berharap Anda semua sehat selalu, ya. Tetap terus terapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas Anda semua, sehingga pada saatnya nanti kita semua bisa melaksanakan KBM bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian terakhir saya sampaikan anak-anak, ada beberapa, ini ada kelas 12-nya ya? Ada. Ada Pak, ada. Tadi saya sudah minta ke Rizik, ya, Muhammad Rizik, besok itu ya, kita ruangan yang 2 lantai yang di bawahnya itu ruang TU, insya Allah akan kita naikkan ke lantai 3. Ya. Oleh karena itu, tadi saya sudah minta barangkali ada anak-anak yang sedang tidak sibuk, tidak ada kegiatan, kita butuh 30 orang untuk membantu ya bersama-sama dengan kami melakukan pengecoran. Berarti Anda yang ikut itu 30 orang bebas. Besok tidak ikut pembelajaran. Yang siapa saja yang ikut nanti silakan bisa hubungi Rizik, ya, sehingga kita kan hanya butuh 30 orang. Gue insya Allah nanti ya yang jajan wae maya, ya. Nanti ke depan jika sudah selesai KBM sudah bisa, seluruh kegiatan akan kita pusatkan di sekolah, yang baik sholat duha maupun sholat duhurnya. Jadi yang lantai 2 rencana akan kita gunakan untuk musola perempuan. Kemudian yang laki-laki nanti di musola yang memang sudah ada. Kemudian yang lantai 3-nya atau nanti bisa dibalik itu digunakan untuk pembelajaran untuk kelas, ya. Mohon doanya dari anak-anak semua, juga sampaikan ke orang tua Anda. Mudah-mudahan bisa segera selesai pandemi ini. Kemudian juga saya sampaikan untuk kelas 11, ya tahun ini saya belum bisa memutuskan untuk kegiatan prakerin, ya karena memang hari-hari saat ini kemungkinan besar juga instansi-instansi pun juga akan menolak. Selain itu, kita tidak menginginkan nanti ada hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi kepada Anda semua ketika prakerin itu dipaksakan untuk berlanjut. Oleh karena itu, ditunggu saja sampai nanti pada waktunya untuk kelas 11 ikut prakerin. Kemudian juga untuk kelas 12, seperti apa teknis akhir tahun ujiannya, kita juga belum tahu sampai hari ini. Yang paling pasti, kegiatan-kegiatan yang sudah akan dilaksanakan itu adalah ujian sekolah, kemudian uji kompetensi, keahlian atau UKK, itu pasti dilaksanakan. Sementara untuk ujian nasional UNBK atau apakah nanti asesmen itu sebenarnya kelas 11, tetapi nanti seperti apa kita masih menunggu informasi dan pemberitahuan dari dinas. Ya. Itu saja anak-anak yang perlu saya sampaikan. Silakan nanti dilanjutkan oleh Bu Era.
terkait dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran 2021-2022 ini ya. Perlu juga saya sampaikan anak-anak kelas 10 sekarang sudah ada sekitar 107 siswa yang baru ya. Tentu ini menurun, tetapi mudah-mudahan nanti pada waktunya kalau seandainya masih ada teman, rekan, adik atau saudara Anda yang masih juga belum sekolah, ya, nanti bisa segera menghubungi di sekolah panitia di sini. Insya Allah masih kita terima sampai mungkin akhir Agustus ya. Jadi barangkali masih ada rekan atau saudara yang belum sekolah, silakan diajak ya. Terakhir Rizik ada di sini, Rizik. Ada Pak. Rizik nanti tolong ya, setelah selesai data 30 orang disampaikan ke saya. Cukup 30 orang saja, nanti silakan di sini yang mau gabung besok membantu di sini hubungi ke Rizik. Ya. Terima kasih rekan-rekan. Dilanjut dengan Bu Hera. Pelajaran yang kami kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nggak kedengaran suaranya. Kecil Bu suaranya Bu. Udah ya sekarang ya. Udah ada. Ini kayaknya saya nggak bisa pakai headset begitu ya. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Jamiatul Aulad yang sudah menyampaikan tadi beberapa nasihat dan himbauan kepada kita ya anak-anak, karena pembelajaran ternyata belum bisa tatap muka atau PTM istilahnya ya, belum bisa PTM. Jadi untuk sementara kita akan PJJ. Jadi nanti Bu akan menerangkan beberapa hal yang harus kalian ketahui dari belajar ID dan sebagainya seperti itu ya. Oke, sebentar. Oke. Anak-anak tolong dinyalakan layarnya semua biar Ibu lihat yang ikut. Di layarnya dinyalakan saja. Oke, mic-nya boleh dimatikan. Lesmana rajin sekali ya. Pegang itunya. Oke. Tolong dinyalakan. Yoga, Ibu matikan sistemnya ya. Oke. Baik. Sebentar. Anak-anak, Ibu sudah nge-share link absensi ya di kolom chat, ada link absensi, nanti tolong diisi link absensinya, dipilih sesuai kelasnya. Kemudian nanti kalau sudah kembali lagi, nanti saja bisa absennya nanti saja. Baik anak-anak, kan apakah masih ada yang belum menggunakan akun belajar ID-nya? Belum mengaktifkan akun belajar ID-nya? Ada yang masih belum aktif akun belajar ID-nya? Halo? Kedengaran suara saya enggak? Dengaran Bu. Sudah. Iya. Udah Bu, ada. Sudah akun belajar ID-nya. Udah aktif. Udah Bu. Oke. Nanti kalau ada yang punya problem ternyata tidak bisa masuk akun belajar ID-nya, artinya password kamu itu harus di-reset. Nanti bisa menghubungi Assalamualaikum Mama. Bisa menghubungi ke Ibu ya. Oke, Ibu akan presentasi, jadi tolong dilihat dan didengarkan ya. Kalau ada yang tidak jelas dari Ibu, nanti silakan boleh bertanya. Tolong nanti kalau suara Ibu tidak terdengar dengan jelas, kalian tolong ada yang memberitahu ya. Bu, tolong suaranya kurang jelas, begitu ya. Oke.
Makan dulu dah. Udah, makan dulu dah. Siti matiin mic-nya. Siti Aisyah tolong matiin mic-nya sayang. Tolong. Ya, oke, sip. Nah, sudah ada presentasi dari Ibu? Ada, Bu. Ada. Oke, kelihatan jelas nggak? Ibu kurang jelas. Jelas. Enggak, Bu, enggak jelas, Bu. Oke, perbesar ya. Oke. Saya perbesar dulu sebentar. Tunggu sebentar ya. Sudah jelas? Sudah. Udah, Bu. Nanti sambil ibu ini ya, sambil ibu jelaskan. Ya, Mengapa Bu, ya. harus belajar akun belajar ID? Bu, kenapa sih Gmailnya sekarang dikasih dari sekolah? Kenapa nggak masing-masing kayak tahun kemarin gitu? Nah, akun belajar ID ini sebenarnya semua guru juga punya. Jadi akun ini tuh akun Gmail juga sama, tapi ini dibuatkan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau teman kamu yang sekolahnya di Madrasah Aliyah, dia karena di bawah Departemen Agama, makanya dia nggak akan punya akun belajar ID. Jadi, kenapa? Enggak, Bu, bagus ini jaringan kali itu. Putus-putus katanya, Bu. Oh, yang putus-putus berarti jaringan kamu ya. Oke, yang lainnya jelas ya? Kentang Jelas, HP-nya. jelas. Nah, yang punya akun belajar ID itu, yang belakangnya itu pasti kalau kamu SMK, dia pasti smk.belajar.id. Kalau dia yang SMA, dia pasti sma.belajar.id. Kalau SMP, dia pasti smp.belajar.id. Jadi yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi kalau yang di bawah Kementerian Agama, dia tidak punya akun belajar ID. Makanya kamu nggak usah nanya kalau ke teman kamu yang di MTS, biasanya itu tidak ada. Kemudian di Madrasah Aliyah itu tidak ada. Nah, yang ada itu hanya di SMK, kemudian SMA, SMP. Dan depannya yang membedakan kalau kamu smk.belajar.id, kalau yang di SMA itu sma.belajar.id. Kenapa harus dipakai? Karena sayang kalau tidak dipakai sebenarnya. Kenapa? Karena itu banyak sekali kelebihan. Sekarang kan kamu di HP kamu sudah punya akun Google biasa ya. Akun Google biasa maksudnya yang @gmail.com. Ya nggak? Yang kamu kan rata-rata @gmail.com. Nah, rata-rata kalau sudah menggunakan itu Classroom, biasanya Classroom kamu kalau sudah terlalu lama nih, setahun pakai Gmail itu, nanti susah mengaksesnya. Biasanya kalau kamu nyalahin HP-nya tuh, Bu, HP-nya gini, Bu, HP-nya gitu. Padahal sebenarnya bukan, nanti ada hubungannya dengan Gmail-nya. Oke, ini Ibu terangkan mengapa akun belajar.id. Ini jadi akun belajar.id itu ada untuk guru dan untuk siswa. Yang pertama, karena dia mudah digunakan. Yang kedua, dia itu aman. Update-nya otomatis karena dikelola oleh pemerintah. Bu, kalau gitu berarti pemerintah nanti tahu dong data kita, email kita, semuanya. Enggak, karena password-nya yang megang kamu. Jadi kita itu yang dari admin hanya bisa mereset password tanpa tahu password kamu. Jadi nggak akan tahu isi dalamannya email kamu itu apa, nggak akan tahu. Kamu mau pakai, misalnya biasanya Bu, saya mau pakai main game, yuk alamat belajar ID-nya boleh. Apakah akan tahu sekolah, apakah orang yang tidak akan tahu, karena yang punya password itu kamu. Paham ya? Jadi itu aman. Kemudian lebih canggih. Nah, itu lebih canggih, nanti akan ada perbandingannya dengan akun Gmail biasa. Lebih canggih, kemudian aksesnya ini untuk akses pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau online biasanya yang kamu kenal. Kemudian dikelola dengan mudah. Kenapa dikelola dengan mudah? Soalnya gini, kalau kamu punya Gmail, gmail.com, kalau lupa password gimana coba? Biasanya kamu bikin ulang kan kalau lupa password? Buat ulang tuh si Gmail-nya itu buat ulang. Kalau misalnya pakai akun belajar ID, suatu hari kamu lupa, ternyata lupa passwordnya, kamu nggak harus bikin ulang. Kamu tinggal menghubungi sekolah, bagian tata usaha, kamu tinggal minta di reset.
Pak, punten, saya lupa password atas nama ini, emailnya ini. Nanti di-reset passwordnya. Kamu bisa menggunakan akun itu lagi. Jadi akun itu bisa dipakai seumur hidup kamu. Nanti Bu kalau keluar SMK, nanti dikembaliin nggak akunnya? Nggak usah, pakai aja langsung. Udah buat apa sekolah juga. Misalnya kamu udah kerja tuh, dipakai, lupa passwordnya, ya main ke sekolah minta di-resetkan. Ke sekolah, bisa. Ya seperti itu. Itu jadi menurut Ibu enak banget karena kelemahan dari kita adalah kita sering lupa password. Iya nggak? Sering lupa password. Padahal Gmail itu dipakai untuk semuanya. Sosial media kita semuanya pakai Gmail. Ya, jadi sosial mediamu bisa diganti ke akun Belajar ID. Bisa, karena kapasitasnya tak terbatas. Nanti Ibu jelaskan. Ya, next. Sinyalnya putus-putus. Oh, kasihan. Coba cari yang sinyalnya gampang. Jaringanna eta mah bos. Iya, ya. Coba cari dulu yang sinyalnya ini ya. Cari yang sinyalnya gampang. Oke, saya lupa merekam sebentar. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara aktivasi belajar.id? Kalau kalian sudah punya semuanya, Belajar ID-nya sudah diganti password, semuanya sudah ya? Sudah. Oke. Udah, Bu, udah. Kalau sudah, Belum lupa. kalau yang belum, tolong segera diaktifasi. Nah, kalau Lupa Bu misalnya sandinya, Bu. Nah, kalau lupa, kamu hubungi Ibu. Hubungi Ibu, nanti di-resetkan passwordnya dari Ibu. Nanti kamu Terus ke sekolah, Bu, atau gimana? di WA saja. Oh, di WA saja. Iya, nanti Ibu resetkan passwordnya. Nah, kemudian, nanti bagaimana cara aktivasinya? Kalau kamu sudah diaktifkan, udah ganti password, berarti kamu sudah bisa. Aktivasi ini udah dilewat aja, berarti kamu udah bisa. Kan aktivasinya itu masukkan passwordnya ya. Kemudian nanti minta diganti password baru, ya nggak? Iya, Ibu. Ya, Bu. Iya, Bu, ya, Bu. Nah, berarti kalian sudah bisa. Ini berarti sudah kita lewati saja. Selanjutnya, kelebihan akun Belajar ID itu seperti apa? Yang pertama, penyimpanan datanya tanpa batas. Ibu kasih tahu ya, kalau kamu pakai gmail.com, kamu kan biasanya misalnya hera@gmail.com yang kamu punya. Itu penyimpanan datanya itu maksimal kalau tidak salah 15 giga. Hanya 15 giga. Kalau kamu sering pakai main game, kamu IG-an terus, kamu Facebookan, kamu download ini itu, lama-lama memori Gmail-nya akan habis. 15 giga itu akan habis. Kalau sudah habis, kamu nanti tidak akan bisa ngisi lagi. Biasanya nanti susah diaksesnya. Kalau susah diakses, biasanya nanti kamu jadi ganti Gmail-nya, begitu, ya nggak? Biasanya ganti Gmail kan kalau sudah nggak bisa diakses. Nah, itu tuh karena memori drive-nya itu penuh. Nah, kalau pakai Belajar ID, kamu nggak akan pernah menemukan masalah seperti itu. Kenapa? Karena penyimpanannya itu tanpa batas. Tahu kan, tanpa batas berarti sampai 1 juta giga juga bisa dong, Bu. Bisa, kalau kamu mau. Bisa nyimpan film yang banyak di situ, bisa, mangga, data-data foto-foto. Misalnya gini, cewek kan sering banyak tuh fotonya sampai ribuan di HP, takut hilang. Taruh aja di drive-nya. Gimana caranya, Bu, buka drive-nya? Cari aja di Google cara membuka drive di HP. Nanti akan ada. Simpan di drive-nya akun Belajar ID. HP kamu yang 1000 itu, foto itu yang ada jumlahnya ada 1000, nggak akan pernah hilang, ada terus di situ. Akan aman. Jadi HP itu kamu nggak akan berat, nyimpennya ke drive aja, dipindahin semuanya. Karena sekarang Ibu juga mulai seperti itu, dipindahkan. Ya, seperti itu kelebihan dari akun Belajar ID. Kemudian fitur-fiturnya lebih canggih. Kamu lihat deh, di Google Meet kamu ada angkat tangan gini kan ya, ada tanda begini. Ada? Ada, Ibu. Ada. Ada, Bu. Coba Ibu Ibu tanya, ada. ada yang nggak pakai akun Belajar ID nggak? Tadi ada kayaknya. Siapa ya yang pakai akun teh? Ada yang nggak ada begininya nggak? Soalnya tadi ada yang tidak pakai akun Belajar ID, itu pasti tidak ada angkat tangannya.
Nggak usah dipencet angkat tangannya. Terima kasih. Nah, kalau kamu belajar ID, kamu pasti ada angkat tangannya. Itu namanya fungsinya untuk apa? Kalau kamu bertanya. Tuh. Kalau dipencet itu artinya kamu bertanya. Mau bertanya. Oh iya Bu, paham Bu, paham. Nah, dipencet lagi tuh biar angkat tangannya hilang. Muklis Kalau ya. Ibu cek nih yang angkat tangan ada berapa tuh? Ah, udah nggak ada. Nanti artinya angkat tangan tuh kamu mau bilang, Bu, saya mau bertanya gitu. Nah, ini Ahmad Rifai, Awin mau bertanya ya? Soalnya dipencet angkat tangannya. Paham ya? Paham. Nah, Paham, Bu. kemudian Yo, datanya aman. Anak-anak begini. Kalau kamu nyimpen di flash disk, kena virus enggak? Kena Bu, suka. kena Bu, HP kena ransomware. virus. Laptop bisa kena virus. Kemudian flash disk bisa kena virus. Kalau kamu simpannya di drive, namanya Google Drive penyimpanannya, pakai akun belajar ID itu nggak akan kena virus, nggak akan hilang. Jadi aman saja. Sekarang saya aja lebih memilih menyimpan segala data saya bukan di flash disk, tapi lebih menyimpan di Google Drive karena biar aman. Nanti saya tunjukkan Google Drive-nya punya Ibu ya. Selanjutnya, bentar. Aduh, ada. Nah, ini ada perbandingan, ada akun pribadi. Akun pribadi itu berarti yang Gmail itu loh. Kalau ini akun belajar ID. Perbedaannya itu tidak ada drive bersama. Drive bersama tuh apa Bu? Penyimpanan bersama. Jadi kita bisa sharing dengan teman. Nanti kamu bisa carilah. Nggak terlalu maksimal juga sih kalau misalnya buat kamu ya. Nanti itu mah kelebihan yang lain. Nah, kemudian kalau misalnya Ibu pakainya akun biasa, Ibu tuh nggak bisa ngerekam nggak bisa ngerekam Google Meet ini, tapi Ibu sekarang sedang merekam. Karena apa? Karena Ibu pakai akun belajar ID ini bisa direkam. Yang pakai akun belajar ID ada tanda segitiga, kemudian ada segi 4, ada 0, ada nggak? Ada nggak di kalian? Yang Ada mana Ibu? segitiga gitu, ada segitiga. Kan di situ ada kolom chat, segitiga. Enggak ada. Oh, ada Bu, ada Ketang. Ada. Ada Bu, ada. Ada Bu, ada. Kalau kamu pencet itu nanti ada tanda merekam. Ada merekam nggak? Ada Bu. Nah, itu kamu bisa merekam kejadian yang ada di Google Meet ini bisa kamu rekam. Yang mana Bu? Yang tanda segitiga. Kalau kamu pakai akun belajar ID, kalau tidak pakai akun belajar ID Google Meet-nya, kamu nggak akan ada, nggak akan ketemu. Oh. Yang rekam. Yang rekam Ibu. Iya, itu bisa ngerekam selama video ini nih. Misalnya kamu lagi Google Meet pelajaran, ternyata kamu mau pergi dulu. Itu siapa Genta? Kamu mau pergi dulu. Nah, kalau kamu mau pergi dulu, kamu bisa rekam. Jadi kamu bisa hilang gitu. Seperti itu. Paham? Paham. Paham Oke. Bu. Rekam ya, bisa rekam. Sip. Lanjut. Nih, kalau misalnya akun pribadi itu di Google Classroom-nya itu tidak ada link Google Meet-nya. Tidak ada link Google Meet. Nanti kamu perhatikan deh. Tapi kalau pakai akun belajar ID itu ada link Google Meet-nya. Nanti bisa Google Meet-an. Kalau kita belajar, contohnya belajar matematika sama Ibu males lah ngasih kelas. Kita ngobrol bareng aja di Google Meet. Nanti akan ada iklannya. Kalau pakai akun biasa nggak akan ada. Seperti itu ya. Kalau itu siapa ya? Nah, kemudian anak-anak, kalau di akun pribadi, Ya Allah, itu maksimal gurunya 20, sedangkan siswanya maksimal 250. Tidak ada fitur untuk mengundang wali atau orang tua. Sedangkan di akun belajar ID itu yang bisa masuk kelasnya ada 1000 siswa, bayangin. Banyak nggak? Banyak ya. Makanya sayang kalau tidak dipakai karena kelebihannya banyak. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ini nanti buat guru. Nah, nanti insya Allah kalau misalnya materinya ada, itu namanya, nanti Ibu tuliskan yang ini saja. Bentar.
Oh, itu mic-nya dimatiin. Oke, sekarang Ibu mau lihat kan Google Drive-nya seperti apa. Di HP juga bisa ya, anak-anak. Bisa dilihat di HP, dicari Google Drive-nya. Ya, Bu, ya, Bu. Ini lihat, ini Google Drive Ibu. Kalau di laptop tuh penampilannya seperti ini. Kamu tuh bisa lihat di YouTube lah, tutorial menyimpan file di Google Drive, di HP gitu. Itu bisa. Nih, Ibu ini semua filenya Ibu pindahkan ke sini. Karena ini cenderung lebih aman. Ya, di drive saya ini ada beberapa file seperti itu. Ya anak-anak semoga paham ya. Setelah ini Ibu akan menjelaskan tentang jadwal pelajaran. Sampai sini dulu untuk akun belajar ID. Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? Udah, Bu. Tidak ada? Oke. Oke, sip. Bu mau bertanya, Boleh apa? kalau kelemahan akun belajar ID itu apa, Bu? Oke. Ada kelemahan. Ini kan kalau kudunya. ya yang lain kalau diam dulu ya. Kalau misalnya kelemahan itu kan berarti kita ada kita lihat pembandingnya dulu ya. Kita kan pembandingnya dengan akun Gmail biasa. Akun Gmail biasa kan ya. Nah, kalau Ibu bandingkan dengan akun Gmail biasa, untuk ini Ibu tidak menemukan kelemahannya. Karena kalau kelemahan akun Gmail biasa itu di memori drive yang terbatas. Sedangkan di akun belajar ID ini kan memori drive-nya tidak terbatas. Jadi kamu kalau ngerjain di Classroom banyak, file yang kamu unggah berapa banyak, itu tidak akan berpengaruh, nggak akan penuh. Akan lancar seperti itu. Contoh gini deh, sekarang kita kan Google Meet nih. Google Meet ada 100 orang. Ya nggak? Kalau kamu pakai Zoom, kamu install Zoom nggak? Kalau Zoom itu harus install juga. Enggak, Bu. Kemudian kalau 45 menitnya pasti mati. Sekarang kita pakai Google Meet-nya yang akan ada di akun belajar. Kita bisa tidak mati-mati kan, kecuali yang sinyalnya jelek misalnya seperti itu. Ya, jadi sampai saat Ibu belum menemukan kelemahannya, seperti itu. Ya, belum menemukan. Ibu sih ngerasa senang banget karena pada awalnya pakai Gmail biasa. Ya, oke. Sekarang Ibu akan mempresentasikan jadwal pelajaran. Ya. Kalian menerima jadwal pelajarannya? Udah. Sudah, Bu. Udah beres. Oke, sekarang Ibu jelaskan pelajarannya sebentar. Tidak ada. Ini. Oke. Anak-anak diperhatikan jadwalnya ya, udah kelihatan? Kelihatan, Bu. Bu. Jalan. Jadwal itu kan ada dua ya. Jadwal itu kan ada dua. Ada minggu ganjil ya. Ada minggu ganjil, kemudian ada minggu genap. Seperti ini. Oke. Minggu sekarang kita menggunakan minggu ganjil. Nah, nanti suatu hari kita ternyata masuk sekolah. Ini siapa ya? Jangan dulu presentasi, tolong. Jangan dulu presentasi. Jangan ada yang presentasi selain Ibu ya. Ya, Bu. Oke, perhatikan. Halo. Suatu ini siapa sih? Itu suaranya tolong matiin dulu, Juliandi, matiin suaranya. Jangan on mic. Oke. Suatu hari, anak-anak.
Oke. Suatu hari kalian ternyata masuk misal minggu depan kita tidak tahu ternyata ibu umumkan semua masuk sekolah, tapi kemungkinan kita tidak bisa masuk sekolah semuanya, pasti disip. Paham? Paham, Bu. Mesti disip. Oke. Sekarang perhatikan. Kalau suatu hari misalnya kalian masih sekian. Nah, ini dilihat di sini ada jadwal kelas 10. Kok suara saya ya? Ada yang bersuara keluar. Yang nyala mic-nya tolong matiin. Yang mic-nya nyala tolong matiin dulu. Woi, Pareman mikna, woi. Pareman mikna. Oke. Jadi tolong diperhatikan sekali lagi, udah Ibu bisukan semuanya. Nah, ini di sini kan kelas 10. Di sini kelas 12. Kenapa tidak berurutan, Bu? Kan harusnya kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kenapa tidak berurutan? Kenapa kelas 10 dulu baru kelas 12, baru kelas 11? Nah, di sini kelas 12 dibagi 2. Kelas 12-nya itu dibagi 2. 12 PKM 1 dengan 12 PKM 2, dia ikut barengan kalau ke sekolah dengan kelas 10. Sedangkan 12 RPL 1 dan 12 RPL 2 nanti kalau ke sekolah barengannya dengan kelas 11. Kenapa Bu kelas 12-nya dibagi 2? Fungsinya adalah untuk membimbing adik-adik kelasnya saat sholat duha dan tadarus. Seperti itu ya. Jadi fungsinya adalah kelas 12 itu untuk membimbing adik-adik kelasnya nanti. Nah, kemudian misal suatu hari ada pengumuman masuk sekolah. Lalu bagaimana cara membaca jadwalnya? Lihat di sini ada jadwal penuh dan ada jadwal tidak penuh. Kelihatan ya? Yang ini penuh, yang ini tidak penuh. Kelihatan? Iya, Bu. Iya, kelihatan, Bu. Oke, sih. Kelihatan, Bu. Artinya yang penuh ini berarti kamu jadwalnya ke sekolah belajar. Bu, tapi kan minggu ganjil sekarang kok nggak ke sekolah misalnya? Ya karena belum boleh. Nanti suatu saat diperbolehkan. Misalnya ada minggu ganjil kamu pergi ke sekolah. Artinya yang ke sekolah hari Senin itu adalah kelas 10 semuanya dan kelas 12 PKM 1 dan PKM 2. Sedangkan sisanya yang 11 ini itu berarti dia belajar di rumah. Begitupun hari Selasa, berarti yang ini masih ke sekolah karena dia penuh. Sedangkan yang ini masih di rumah. Hari Rabu ini penuh. Masih ke sekolah berarti. Yang ini masih carang, berarti dia di rumah. Nanti hari Kamis, lihat dia carang kan? Berarti dia berhenti ke sekolahnya, udah selesai sampai hari Rabu saja. Kamisnya dia di rumah. Sedangkan yang ini, bagian yang sebelah sini kan penuh nih. Berarti bagian dia ke sekolah. Seperti itu, lihat ini carang nih. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu dia ada di rumah. Sedangkan yang ini bagiannya ke sekolah. Paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Sekarang lihat jadwal genap. Kalau tadi jadwal ganjil kelas 10 dan 12 PKM ke sekolahnya Senin, Selasa, Rabu. Jadwal ganjil. Tapi lihat di jadwal genap. Kalau di jadwal genap justru Senin, Selasa, Rabu yang ke sekolah justru adalah 11, kelas 11 dengan kelas 12 RPL. Jadi gantian hari Senin, Selasa, Rabunya teh. Tuh. Kalau genap dia di rumah nih, yang ini di rumah. Kalau jadwalnya genap dia di rumah. Sedangkan yang 11 ini dia ke sekolah hari Senin. Selasa juga sama, dia masih di rumah. Yang ini ke sekolah. Lihat saja, pokoknya yang penuh dia pasti ke sekolah. Nu carang pasti dia di rumah. Gantian, oh ini penuh nih bagian saya yang ke sekolah, yang ini carang. Berarti dia berada di rumah. Yang ini penuh, yang ini carang, berarti dia di rumah. Seperti itu jadwalnya. Paham tidak?
Paham. Jadi, jangan sampai ada kebingungan lagi untuk jadwal pelajaran. Nah, kemudian untuk di classroom, Juli, Pareman, mikna Juli. Arek datang. Silang ngale. Jul. Ibu sharekan yang classroom ya, sebentar. Jul, didinya esa Jul. Kuma. Oke, sip. Kelihatan ya classroom-nya ya. Perhatikan anak-anak di sini misalnya ya. Bu. Oke. Ini classroom ibu. Misal ibu kelas nggak kedengeran suaranya. Makanya jangan nyetel musik, itu sarungan gitar. Apa Muklis? Apa kamu teh? Oke, bisa tolong diam dulu ya. Oke, perhatikan sekarang classroom-nya. Kita lihat anggotanya. Nah, Ibu kan ini anggota yang di kelas 12 kelihatan nggak, Nak? Kelihatan? Kelihatan. Kamu yang tidak menggunakan, karena semuanya hanya ada beberapa anak kelas 11, kalau tidak salah ada 5 anak yang tidak punya akun belajar ID karena dari dinasnya memang belum ada. Jadi wayahna nanti yang untuk 5 anak itu nanti pakai akun biasa dulu. Sisanya semua sudah punya akun belajar ID. Kalau kamu tidak menggunakan akun belajar ID-nya masuk ke kelas pasti dikeluarkan sama wali kelasnya. Jadi semua wajib mengaktifkan akun belajar ID-nya. Akan kelihatan, ini lihat di sini kan namanya sudah sama dengan nama rapotnya. Nanti kalau misalnya namanya aneh-aneh berarti dia pasti bukan akun belajar ID. Ya, pasti ini nih tidak ada undang walinya. Kita lihat yang si A ya. Si A ini kenapa tidak ada akun belajar ID-nya? Nanti yang si A ini kita lihat nanti di akun belajar ID atau bukan gitu. Nanti akan kelihatan kalau dia bukan akun belajar ID karena namanya tidak sesuai dengan nama yang ada di sekolah misalnya. Macam-macam gitu. Nanti akan dikeluarkan. Nah, bagi kamu kelas 11 dan 12 tolong diberitahu teman-temannya yang belum mengaktifkan segera. Ada di grup kelasnya masing-masing. Tanya ke wali kelas. Nama emailnya apa? Passwordnya apa? Kalau tidak bisa, di-reset nanti. Hubungi sekolah, hubungi ibu. Nanti akan ibu resetkan. Seperti itu. Paham ya? Ya, Paham, Bu, paham. Paham. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, salah nanya. Ada yang mau ayo tuh ditanyakan? Muklis, ayo Muklis. Saya tante. Sok we mangga nanya. Ke kelasnya. Sudah, kalau tidak ada, silakan diisi absennya dulu. Absennya yang ada di kolom chat. Sudah diisi dulu. Yang di mana, Ibu? Coba Ibu cek ya. Yang di hatimu. Gimana, Bu? Belum paham. Ujiannya, Bu. Jul, Itu di dinya kolom Jul. chat ada link absen. Kolom chat ada link absen. Ada nggak? Bentar, Bu. Bentar. Di mana, Ibu? Jul, dinya esa Jul. Ada. Dalam panggilan. Ada. Itu ada di kolom chat ada link absen. Pesan dalam panggilan itu adanya. Oh, Masih iya, enggak? Makasih, Udah, Bu. Gimana, Bu? Ada 94 sudah absen ya. Ibu, chat tidak tersedia. Aku sangat chat. Oh, sebentar. Sebentar Ibu aktifkan dulu. Sebentar. Itu ada linknya, oke. Udah ada belum? Enggak ada Rehan. Ada. Pesan dalam panggilan. Pesan dalam panggilan. Kentang. Pesan dalam panggilan. Coba cek dulu. Gerhana. Terus. Pencet atuh. Panggil nuju. Ternyata pesan dalam panggilan. Oh, ini kesana. Ada
Jol, saya Jol. Nah, itu lihat yang sudah absen tuh, lihat tuh. Itu Gak usah bukan di bilang situ. ada di situ. Gak usah bilang ada di situ. Kan ada itu linknya. Iya. Gak ada linknya, Bu. Linknya tidak ada sebentar. Iya, Kirim Bu. lagi linknya. Gak usah bilang ada di situ. Jangan ngeklik hadir, jangan ngeklik hadir. Iya, Bu. Gitu. Itu udah Klik aja linknya, itu linknya kasih itu. udah ada, Bu. Ada, Bu. Ya, sok di itu dulu. Udah ya? Wes. Itu udah ada 105. Tunggu bentar. Sekarang sudah lewat. Gak usah berisik, weh. Sudah ya? Yo, udah Bu, udah. Oke. Sekarang Cek. kita akan foto bersama dulu. Semua apa namanya dinyalakan kameranya. Cari dah. Itu siapa yang presentasi? Itu yang presentasi kelihatan. Astagfirullahaladzim. Makan dulu. Yuk, bisa yuk. Makan dulu. Tak dinyalakan dulu kameranya. Lawan kadah Rarin. Makan dulu, lapar. Makan wae ukas sebelah. Makan wae kakara. Oke, semua sok nyalakan kameranya. Kamera nyalakan semuanya. Jangan dinyalakan itunya, mic-nya. Sengaja Ibu bisukan semuanya. Nurpala coba nyalakan, Intan, Siti Sophia, Aditya, Nurgina. Sok dinyalakan kameranya semua. Oke. Yoga, Tia, Win, Muhammad, ya oke. Aditya, Nurgina, Sofia dinyalakan. Udah, Bu, udah. Oke. Ibu tunggu dulu sebentar, belum nyala semua. Yoga, Tia, ayo nyalakan. Siap ya, Ibu hitung 1. Siap. Ini dulu. 1, 2, 3. Oke, pakai silakan talk action. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih anak-anak sudah meluangkan waktunya. Silakan nanti dibuka classroom-nya, pembelajarannya dilihat. Yang belum akun belajar adinya diaktifkan. Tolong kasih tahu teman-temannya tentang informasi hari ini. Begitu ya, terima kasih semuanya. Ibu akhiri. Ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nanya. Udah gak ada ini. Assalamualaikum. Bar. ML atau Bedebah. beresan rame. Kan rame. Rame mah keluar, Mang. Kabar ya? Rame. Masuk. Rame ya. Bang, mabar.
Itu mah kenapa main presentasi, Rame ya. Gado ML mah bagus. Beli deh. Ayo Mang, gaskeun Mang euy. Orang main ML gak ada akhlak. Itu hei. Abang ya tuh lanjut. Gas. Joget. Mana Mang? ID-na follow dah. Gas, Buru mana babar. Yuk Mang, Ayo atuh hayo. Follow dah. Amer ima Udik punya presentasi. Gandeng Pareman ada abang. dia murid suarana di sini. Ada itu tuh orang. Beri harap pergi jauh-jauh. Iya kumaha. Gabung rapat. Presentasi gitu teh. beres nuruninnya. Oh, insap seluruh insap euy. Jauh. Banyak abang di sini mah banyak abang. Oi semuanya. Pas. Tarik. Kau pemberi harapan palsu, pergi jauh-jauh dari sisiku. Assalamualaikum semua.